Nasib Danu saksi kasus Subang, curhat perasaannya karena jadi sorotan, ngaku pusing hingga trauma. Kasus perampasan nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah memasuki 5 bulan. Danu, saksi kasus Subang, curhat ungkap perasaannya menjadi sorotan. Tragedi naas Tuti dan Amalia ditemukan tewas dalam bagasi mobil Alphard di samping rumahnya pada 18 Agustus 2021 lalu belum kunjung terungkap. Sejauh ini, kepolisian pun masih berusaha untuk menguak misteri kematian ibu dan anak di Subang tersebut. Kini sudah memasuki pertengahan bulan Januari 2022 ini, kepolisian belum memberikan update terbaru kasus. Sembari menanti kasus Subang terungkap, keluarga korban tak henti berharap ada kabar gembira dari polisi. Selain keluarga korban, para saksi pun turut menantikan pengumuman dari Polda Jawa Barat dengan harapan pelaku sudah ditangkap. Terlebih, beberapa waktu lalu Kapolda Jabar Irjen Suntana menjanjikan akan mengungkap kasus Subang di awal bulan tahun 2022. Lamanya proses pengungkapan kasus Subang, tak ditampik sejumlah saksi yang merasa kena imbas. Mereka mengaku merasa tertekan hingga trauma karena kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut belum terungkap. Seperti halnya yang dirasakan saksi bernama Muhammad Ramdhanu alias Danu. Danu merupakan saksi dari keluarga yang merupakan keponakan dari korban Tuti Suhartini. Selain itu, Danu juga merupakan staf yayasan yang bekerja dengan dua korban, Tuti dan Amalia. Sejak tragedi perampasan nyawa, Danu ikut terseret menjadi saksi dalam kasus Subang tersebut. Namun tak sembarang saksi, ia sempat dicurigai terlibat dalam kasus tersebut. Bukan tanpa sebab, di awal kasus Subang diselidiki, polisi mendapati Danu digonggong anjing pelacak. Kemudian, ia juga mendapatkan tudingan dari saksi lain yakni Yosef memiliki akses masuk ke rumah TKP. Tak cukup sampai di sana, Danu menjadi sorotan karena pengakuan kontroversi terkait masuk ke TKP karena diminta oknum Banpol. Terbaru, setelah mendapat pendampingan hukum, Danu juga ditinggalkan oleh Yoris, anak tertua korban. Yoris yang juga sebagai saksi memilih berkongsi dengan sang ayah, Yosep yang tadinya sempat renggang. Karena beberapa asumsi publik membentuk, nasib Danu sebagai saksi pun mendapat sorotan. 5 bulan dibayang-bayangi sorotan tersebut, kini Danu belak-belakan curhat perasaannya menjadi saksi dalam kasus tersebut. Hal ini diungkapkan Danu dalam podcast di kanal YouTube Monogram Production. Dalam podcast tersebut, awalnya Danu menceritakan kegiatan sehari-harinya. Ia menceritakan kegiatan sehari-hari untuk mengisi waktu luang yang dilakukan bermain game. Selain itu, baru-baru ini menjadi YouTuber pemula, Danu mengaku kini kegiatannya juga membuat konten. Danu juga bersyukur dalam waktu tak lama konten YouTube-nya itu sudah mendapatkan gaji atau monetisasi. Menurutnya keberuntungan tersebut juga karena berkat pendukungnya selama ini. Bicara pendukung, lalu Danu pun disinggung bagaimana perasaannya kini mendapat sorotan dan punya penggemar. Pemuda 21 tahun ini menjawab, sejauh ini dukungan dari masyarakat tidak mengganggunya. Ia mengaku justru dirinya cuek disebut punya banyak penggemar. Namun Danu juga sekaligus bersyukur karena ada sejumlah orang yang peduli kepadanya. Danu juga disinggung perasaan dan kondisinya, apakah pusing terus dikait-kaitkan dengan kasus Subang? Menanggapi hal tersebut, Danu curhat perasaannya mengaku dirinya pun pusing, tertekan hingga trauma. Namun Danu mengaku bersyukur karena berkat orang yang mendukungnya, ia bisa mengatasi hal tersebut. Saat disinggung pengalamannya bolak-balik ke kantor polisi, Danu pun curhat menjadi saksi kasus Subang. Selama proses pemeriksaan, ia mengaku awalnya tidak merasa tegang. Namun setelah masuk ke ruangan pemeriksaan, ia mulai merasakan tegang. Danu membeberkan rata-rata ia menjalani pemeriksaan menghabiskan waktu 6 hingga 9 jam. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!